Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa dzurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala kulli ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in wa ila rawajil wa syuhada was salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi yakin. Sallallahu alaihi wa sallam Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Thumma ila ruhi Sayyid Ja'far bin Hasan al-Barzanji wa Syekh Ja'far bin Ismail al-Barzanji wa usuli wa furu'ima wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa aswagina wa ahbabina wa masyaihina wa syaihina wa bagi haji wa isma zawjati wa ta'ala sulimar wa ila ruhi syaihina wa bagi wa ila jami' muassis wa masyaih jami'ah nahdlatil ulama wa usuli wa furu'ihim wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wa arwahi wa nuhsallahu lima fi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma analahhu wa aula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat blaka. Ibtada'al muallif kitabahu bil basmalah iktidaan bil kitabil aziz wa amalan bi khabari kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kiai Musannaf pengarang kitab Al-Barzanji ini memulai kitabnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama karena mengikuti daripada Al-Quran. Yang Al-Quran itu sendiri diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian alasan berikutnya yaitu karena mengamalkan sebuah hadis dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu yang bernilai positif yang tidak diawali dengan bacaan basmalah maka seperti hewan yang terpotong buntutnya. Artinya apa? Artinya ay qalilul barokah. Makanya Kiai Musannaf biar karya tulisnya ini berkah maka diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau berbicara tentang keutamaan keistimewaan basmalah ini luar biasa banyak sekali. Di antaranya secara tulisan yang namanya bismillah itu jumlahnya ada 19. Yang kata sahabat Ibnu Mas'ud, man arada ayyung jiyahullahu minaz zabaniyah atis'ata asyrata falyaqra'ha. Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat zabaniyah penjaga neraka yang berjumlah 19, maka bacalah basmalah. Liyaj'alallahu lahu bikulli harfin minha junnah, agar setiap huruf dari basmalah itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perisai atau tameng atau pelindung dari malaikat zabaniyah tersebut.
Itu diantara keistimewaannya basmalah. Bahkan dalam sebuah riwayat lain dikatakan bahwasannya yang namanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk raudhatun min riyadil jannah, sebagian daripada taman-taman surga. Dulu ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu diisrokan, ketika beliau di langit dinampakkan kepada beliau semua surga. Surga dinampakkan kepada beliau. Lah, ketika dinampakkan kepada beliau surga-surga, beliau Rasulullah melihat ada 4 bengawan, ada 4 sungai. Yang sungai itu ada yang sungai yang rasanya tidak pernah berubah, ada yang sungai yang dari susu yang rasanya juga tidak pernah berubah, ada sungai yang dari arak, dan ada lagi sungai yang dari madu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, itu di dalamnya fiha anharum mimma'in ghairi asin, ada bengawan-bengawan, ada sungai-sungai dari air yang rasanya enggak pernah berubah, jernih tanpa ada kekeruhan sama sekali. Fiha anharum mimma'in ghairi asin wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh, ada sungai-sungai yang dari susu yang rasanya tidak pernah berubah. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, sungai-sungai dari arak. Wa anharum min asalim musaffa, dan ada sungai yang dari madu yang jernih. Lah ketika beliau melihat 4 bengawan tersebut, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, min aina taji'u wa ila aina tadhabu. Wahai Jibril, sungai-sungai ini dari mana datangnya dan kemana akan pergi? Kata Jibril, sungai ini akan pergi ke Telaga Kautsar. Namun beliau malaikat Jibril tidak tahu dari mana datangnya sungai-sungai ini. Kemudian malaikat Jibril memberi saran kepada Kanjeng Nabi untuk bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau berdoa kepada Allah minta diberitahu, kemudian ada seorang malaikat yang datang, kemudian memberi salam kepada beliau Rasulullah. Lalu malaikat itu berkata kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, ghammid ainaika. Wahai Muhammad, pejamkanlah kedua matamu. Nah, ketika beliau sudah memejamkan kedua mata, ketika beliau membuka, tiba-tiba beliau berada di samping pohon. Dan di situ beliau Rasulullah melihat sebuah kubah yang terbuat dari mutiara, dari batu zamrud yang putih, yang pintunya terbuat dari emas. Lah, ketika beliau melihat kubah tersebut, beliau melihat ada 4 sungai yang mengalir dari bawah kubah tersebut. Kemudian setelah beliau melihat dan tahu bahwasanya sungai itu berasal dari bawah kubah, kemudian beliau Rasulullah ingin kembali. Tapi kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya oleh malaikat yang tadi menimpali. Kemudian malaikat itu berkata, wahai Muhammad, kenapa engkau enggak sekalian masuk ke kubah tersebut? Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin aku bisa masuk sementara di situ ada gemboknya, pintunya terkunci, bagaimana aku bisa membukanya? Kata malaikat tersebut, kamu memiliki kuncinya Muhammad. Apa kunci itu? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika gembok itu dibuka dengan bacaan Bismillah, akhirnya terbukalah kubah tersebut. Beliau melihat bengawan-bengawan atau sungai-sungai itu keluar dari bawah tiang-tiang daripada kubah tersebut. Kemudian setelah beliau melihat
Beliau ingin kembali, tapi kemudian dicegat lagi oleh malaikat. Coba lihat sekali lagi, coba lihat lagi. Nah, kemudian ketika beliau melihat lagi, beliau melihat di tiang-tiang Kubah itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Yang dari tiang-tiang itu ada tulisan Bismillah, yang dari tulisan Bismillah, dari memnya Bismi, itu mengeluarkan air yang tidak keruh, yang ghairi asin, yang tidak berubah. Dari haknya lafadz Allah itu keluar sungai yang dari susu, yang dari mimnya Ar-Rahman keluar ada sungai arak, dan yang terakhir dari mimnya Ar-Rahim keluarlah sungai madu. Makanya inna asla hadhil anharil arba'ah minat tasmiyah. Di asal pengawan-pengawan ini dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yang sehingga kata Allah, ya Muhammad man dzakaroni bihadil asma min ummatika wa qala biqalbin khalis Bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadhil anharil arba'ah. Kata Allah, barang siapa yang mengingatku, menyebutku dengan nama-nama ini dari umatmu wahai Muhammad, dan mengatakannya dengan hati yang ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan beri dia minuman dari pengawan-pengawan yang berjumlah 4 ini. Itu diantara apa? Keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. La Kiai Musonef Sayyid Ja'far itu memulai kitab berjanjinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita berjanji itu namanya bukan berjanji. Okay. Lah mungkin apa? Tapi yang masyhur, yang terkenal di kalangan kita itu namanya Maulid Al-Barzanji. Di nama asli dari kitab Al-Barzanji ini sebenarnya adalah Iqdul Jauhar, ya. Namanya adalah Iqdul Jauhar. Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Iqdul Jauhar. Bukan berjanji nama kitabnya itu sebenarnya. Namanya Iqdul Jauhar. Iqdul Jauhar itu kalau diartikan artinya apa? Untaian mutiara. Ya. Iqdun itu kalung atau untaian. Ya. Untaian mutiara. Dari bahasanya saja sudah indah. Ya. Untaian mutiara. Dan nanti kita akan tahu di sini isi-isi dari kitab berjanji ini. Banyak bahasa-bahasa yang indah. Bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa balaghah, nilai sastranya tinggi yang digunakan oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Lah Al-Barzanji itu sendiri ya, itu sebenarnya bukan nama beliau ya. Al-Barzanji itu sebuah marga istilahnya ya. Barzanji itu dinisbatkan kepada sebuah desa ya. Barzanji itu bukan nama tapi sebuah nisbat kepada sebuah desa yang berada di wilayah Kurdistan Irak ya. Itu Barzanji. Jadi Barzanji itu nama sebuah daerah, sebuah desa ya. Nama sebuah desa di Irak. Itu Barzanji ya. Jadi bukan nama ya, tapi penisbatan ya. Nah, ulama-ulama yang bernisbat kepada Al-Barzanji itu banyak. Karena Al-Barzanji itu apa? Seperti sebuah marga ya. Marga. Jadi kalangan sadah, kalangan para sadah, kalangan apa? Para sayyid itu ada yang bermarga Al-Barzanji yang dinisbatkan kepada daerah Al-Barzanji. Nah, kalau kita meneliti silsilah atau nasabnya beliau Sayyid Ja'far Al-Barzanji, itu kalau secara nasab itu bersambung kepada Sayyidina Husain bin Ali, istri Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau seorang sadah, seorang sayyid, seorang syarif, seorang habib ya. Kalau kita runtutkan nasab beliau itu ya Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Sayyid Muhammad
bin Sayyid Rasul bin Abdus Sayyid bin Abdur Rasul bin Kolandar bin Abdus Sayyid bin Isa bin Husain bin Bayazid bin Abdul Karim bin Isa bin Ali bin Yusuf bin Abdul bin Mansur bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Ismail bin Imam Musa Al-Kadhim bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Bakir bin Imam Zainal Abidin bin Husain bin Imam Sayyidina Ali istri Fatimatuz Zahra binti Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nasab daripada Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Jadi beliau itu seorang sayyid, ya. Kalau berbicara luar biasanya beliau ya sungguh ajib, ya. Beliau itu di samping sebagai seorang mufti dari Syafi'iyah, ya, mufti Syafi'iyah, beliau juga seorang muwarrikh, seorang ahli sejarah. Itu Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Beliau lahir di Madinah dan meninggal pun di kota Madinah. Nah, kita sering baca Al-Barzanji khususnya setiap malam Jumat, tapi kadang kita nggak tahu Al-Barzanji itu siapa. Al-Barzanji itu siapa dan bagaimana orangnya, kita kadang nggak tahu. Bahkan kadang kita nggak tahu nama asli kita Barzanji itu apa. Nah, ternyata nama aslinya bukan Maulid Al-Barzanji, namanya apa? Iqdul Jauhar, ya. Namanya Iqdul Jauhar, untayan mutiara atau kalung permata. Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Itu nama asli dari kitab Al-Barzanji. Nah, sedikit ini di antara karomahnya beliau, ya. Sedikit di antara karomahnya beliau itu doanya mustajab, ya. Beliau doanya itu mustajab. Jadi dulu zaman beliau itu pernah mengalami paceklik, kemarau panjang yang sehingga masyarakat sekitar meminta beliau untuk berdoa istisqa, minta hujan. Ketika beliau berdoa, langsung seketika itu hujan pun turun lebat, ya. Airnya berlimpah ruah. Jadi ini bisa dijadikan wasilah kita ketika kita mau minta hujan, wasilahnya kepada Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Maka dari itu, dari kelebihan beliau ini, ya, ada sebagian ulama yang mengubah sebuah syair yang mengatakan Sakol faruku bil abbasi kidama wa nahnu bi Ja'farin ghaithan sukina fadzaka wasilatun lahum wa hadza wasilatuna imamul arifina. Sakol faruku bil abbasi kidama, dulu, ya, pada zaman dahulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika minta hujan tawasulnya kepada Sayyidina Abbas, paman daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa nahnu bi Ja'farin ghaithan sukina, tapi kami ketika minta hujan tawasulnya kepada Sayyid Ja'far. Fadzaka wasilatun lahum. Kalau zaman dulu ya wasilah mereka menggunakan Sayyidina Abbas, paman Kanjeng Nabi, ya. Dituturkan dalam sebuah hadis itu kan pernah mengalami paceklik, Sayyidina Umar kemudian berdoa, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Itu doa tawasul dari Sayyidina Umar bin Khattab, tawasul kepada Sayyidina Abbas. Lah kalau zamannya Sayyidina Ja'far, ya tawasulnya kepada Sayyidina Ja'far Al-Barzanji. Itu di antara apa? Di antara kelebihan karomah daripada Sayyidina Ja'far Al-Barzanji. Bahkan beliau pernah tahu, ya, ketika sebelum meninggal tahu bahwasanya beliau akan meninggal pada hari ini. Nah, jadi tahu, ya. Waroh sadurunge winarah istilahnya ngeten nggih. Jadi waroh sadurunge winarah. Jadi ketika Ketika itu ada seorang, ya, ini cerita dari Sayyid Kamal Al-Halabi, ya.
dari Sayyid Kamal Al-Halabi. Di suatu ketika ada Syekh Abdul Hasan Al-Hindi itu sowan kepada beliau, Sayyid Ja'far, membawa dua pertanyaan, ya, membuat dua pertanyaan. Jadi ditulis di kertas, kemudian disodorkan kepada Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Nah, ketika dibuka, dijawab pertanyaan itu. Lah di situ ada tanda tangan beliau Sayyid Ja'far, tertulis kadabahul muntakil ila rabbi Ja'far Al-Barzanji. Ditulis oleh seorang yang akan berpindah kepada Tuhannya, akan meninggal, akan pulang kepada Tuhannya, Ja'far Al-Barzanji. Wa hadza akhiru jawabin katabtuhu fid dunya. Dan inilah akhir jawabanku, akhir fatwaku yang aku tulis di dunia. Berarti beliau sudah merasa akan berpulang ke rahmatullah. Lah kemudian ketika kertas itu mau diberikan kepada Syekh Abdul Hasan Al-Hindi, ya. Kemudian Kemudian istilahnya apa? Sayyid Kamal Al-Habib itu berkata kepada Sayyid Ja'far, "Ampun ngoten Pak Yai, nggih, jangan berharap seperti itu." Nah, kemudian Sayyid Ja'far berkata kepada beliau, "Hari ini hari apa?" "Hari Ahad." Nah, berarti Ahad, Senin, Selasa, ba'da asar. Inni mufarikuhum, inni mufarikukum wasairun ilallah. Kata beliau, Ahad, Senin, Selasa, ba'da asar saya akan berpisah dari kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itulah akhirnya beliau meninggal sehabis asar pada bulan Sya'ban tahun 1177, dan beliau dimakamkan di kota Madinah di makam Baqi. Itu sekelumit ya cerita daripada Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Al-Barzanji itu nisbat kepada sebuah desa ya di wilayah Kurdistan, Irak. Lah nanti ada ceritanya lagi tentang cerita Barzanji, wilayah Barzanji. Kapan-kapan nanti tak ceritakan cerita wilayah Barzanji, siapakah yang memulai membangun desa Al-Barzanji, itu ada nanti di sini. Ini semuanya cerita-cerita tadi diungkapkan oleh salah seorang keturunan dari Sayyid Ja'far Al-Barzanji, yaitu namanya juga Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzanji ya. Dalam kitab syarahnya, kitab Kaukabul Anwar ala Igdil Jauhar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u ngawiti sopo ingsun. Ngawiti sopo ingsun al-imla'a ing nopo? Imla. Imla itu ilqaul kalam alaman yaktubuhu ya. Jadi mengungkapkan apa? Perkataan kepada orang yang akan nulis. Berarti imla itu apa? Mendikte ya, membacakan, itu imla nggih. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun al imla'a ing imla macaake bismidzati kelawan nyebut asma zat. Jadi beliau memulai membacakan kitab Al-Barzanji ini dengan menyebut nama zat. Maksudnya ya lafzul jalalah ya, dengan bismillah, bismillahi seperti yang tadi dijelaskan. Al-aliyati kang moho luhur, dengan menyebut nama zat, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, maha luhur. Maha tinggi di sini ya bahasa maknawi ya, bukan bahasa hakiki ya, bukan bahasa hakiki, bukan tinggi secara tempat, bukan ya. Kalau secara tempat kan Allah enggak bertempat ya. Kalau tempat itu hadis, sementara Allah kidam. Makanya al-uluwu huna maknawiyun ya, bersifat maknawi. Bismillatil aliyah. Mustadiron hale wong kang nyuwunake akeh, nyuwunake deres. Nyuwunake deres berarti meminta banyak, meminta limpahan. Nyuwunake deres faidul barokati ing lumebere pira-pira berkah. Faidul barokati ing lumebere pira-pira berkah utawa pira-pira berkah kang lumeber.
Ini namanya idhofatus sifat lil mausuf, ya. Mengidhofakan sifat kepada mausufnya. Al barokat al faidoh, mananya berkah yang melimpah ruah, berkah yang banyak. Lah di sini Kiai Musonef Sayyid Ja'far itu meminta apa? Meminta limpahan berkah yang banyak, yang berlimpah ruah, keberkahan, ya. Berkah itu ya subutul khair al-ilahi, ya. Subutul khair al-ilahi fil asya, itu namanya berkah. Sebuah ketetapan kebaikan, tetapnya kebaikan dari Tuhan dalam sesuatu. Jadi ketika sesuatu itu berkah, maka bertambah kebaikannya. Ketika makanan itu berkah, maka kebaikan dari makanan itu akan muncul lagi, akan bermanfaat. Setelah makan malah bertambah semakannya ibadah. Itu diantara apa? Tanda keberkahan dalam makanan. Jadi berkah itu bertambahnya kebaikan. Lah meminta berkah yang berlimpah alama ing atase perkara anallahu kang paring sapa Allah ing ma, kang paring sapa Allah ing ma wa aulahu lan paring nikmat sapa Allah ing ma. Anallahu sama aulah mananya sama, nggih. Wa aulahu lan paring nikmat sapa Allah ing ma, atas apa-apa, atas nikmat yang dikaruniakan dan diberikan oleh Allah, nggih. Minta apa? Minta tambahan keberkahan. Wa usanni lan ngaping pindoni sapa ingsun. Wa usanni ngaping pindoni sapa ingsun. Tadi yang pertama membaca basmalah, nggih. Abtadiul imla abismidzati, yang pertama membaca basmalah. Kemudian wa usanni ngaping pindoni sapa ingsun. Yang kedua kalinya bihamdin kelawan muji. Bihamdin kelawan muji. Mawarituhu kang utawi piro-piro sumbere hamd, kang utawi piro-piro sumbere hamd. Mawarid itu jamak dari maurid, nggih. Maurid itu apa? Tempat yang dari tempat itu diambil air seperti lautan. Nah, itu mawarid. Jadi bisa dimaknai mawarid itu lautan, ya. Lautan. Berarti di sini apa? Di sini yang namanya pujian, ya, yang namanya kalimat-kalimat pujian itu diserupakan laksanakan lautan, ya, laksanakan lautan. Sa'iratun iku gampang, sa'iratun iku gampang, haniyatun tur kang enak, haniyatun tur kang enak. Yang kedua kalinya aku memuji dengan pujian, ya, yang sumbernya itu mudah dan nikmat, yang sumbernya itu mudah dan nikmat. Sumber atau tempat munculnya pujian, ya, tempat munculnya pujian itu mudah dan juga nikmat. Jadi sigot-sigot yang menunjukkan pujian, ya, itu diserupakan dengan lautan. Jadi artinya apa? Beliau memuji dengan pujian-pujian yang indah, ya, yang apa? Yang mudah diraih, yang rasanya nikmat, ya, karena dan juga yang akhirnya terpuji karena keluar dengan niat yang baik dan juga ikhlas, ya. Pujian yang terbaik yang diberikan oleh apa? Oleh sang musannif kepada Allah. Bisa ighatun haniyah itu ya sahlatut tanawul, ya, mudah diperoleh, mudah digapai. Jadi diibaratkan seperti pujian itu seperti lautan, ya, seperti lautan, menggapainya mudah, ya, menggapainya mudah, dan meskipun kok apa yang diambil itu sedikit, itu sudah mencukupi. Lah beliau memuji seperti itu. Pujian beliau itu meskipun kalimatnya ikhtisor,
meskipun kalimatnya itu simple, sedikit, namun pujiannya beliau sudah mencakup segala macam bentuk pujian. Dan bahkan tidak hanya itu, bahkan pujian yang beliau utarakan itu mampu membandingi segala macam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Lah pujian yang semacam ini yang bahasanya simple, ringkas, namun sudah mencakup banyak pujian dan membandingi beberapa kenikmatan, itu pujian yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. La nuhsi thana'an alaika la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Itu yang dimaksud pujian di sini ya. Wa uthanni bihamdin, itu yang dimaksud pujian di sini ya. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang muwafi ni'amah ya, pujian yang setara, yang membandingi nikmat-nikmatnya Allah. Jadi meskipun bahasanya ringkas tapi sudah mencakup beberapa pujian dan membandingi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Mawariduhu sa'ighatun haniyah, pujian yang sumbernya mudah dan enak ya. Nikmat. Mumtatiyam minasyukril jamili madaya, mumtatiyan hale wong kang numpak. Jadi dalam beliau memuji, beliau seraya atau sambil menaiki, mumtatiyan hale wong kang numpak, minasyukri saking syukur minasyukri saking syukur al jamili kang bagus ya. Minasyukri saking syukur al jamili kang bagus. Syukur yang jamil, syukur yang bagus, syukur yang indah itu yang bagaimana? Ya yang makana bi ikhlasin wa huduri qalbin. Syukur yang indah itu ya syukur yang didasari atas keikhlasan dan hudurul qalbi ya. Hatinya menghadap ya. Hatinya menghadap, hatinya hadir ya. Itu syukur yang baik, syukur yang indah. La numpake mau matoyahu ing pira-pira tumpakane. Matoyahu ing pira-pira tumpakane syukur. Ing pira-pira tumpakane syukur. Aku menaiki kendaraan syukur. Nah, ini juga bahasa metafora ya, bahasa balaghah, bahasa sastra. Mumtatiya minasyukril jamili matoya, dengan menaiki kendaraan syukur. Jadi syukur itu seolah-olah diibaratkan ya, syukur itu diibaratkan sebuah tempat atau arah yang sulit, yang jauh ya, yang sulit digapai kecuali dengan sebuah kendaraan. Jadi diibaratkan dengan apa? Dengan sesuatu yang sulit dijangkau, yang bisa ditempuh hanya dengan kendaraan. Jadi syukur itu sulit dijangkau karena yang namanya syukur sebenarnya kan sorful abdi, sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaih ilama khuliqali ajlih. Syukur itu kan menggunakan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ya sesuai tujuan yang digendaki Allah ya. Ketika kita dikasih mata, ya kehendaknya Allah ya mata ini untuk melihat yang baik-baik ya. Mata untuk memandang tulisan Al-Quran, memandang wajah ulama, itu namanya berarti menggunakan mata dengan syukur ya. Telinga, kita dikasih telinga, ya berarti kita gunakan dengan hal-hal yang baiklah. Itu kan masyakoh ya, sulit untuk diraih. Lah untuk meraihnya butuh sebuah kendaraan ya, kendaraan. Makanya beliau di sini mengatakan mumtatiyam minasyukril jamili matoya, seraya menaiki kendaraan syukur. Seraya berucap syukur ya, laksanakan mengendarai sebuah kendaraan.